Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan presentasikan hasil ide proyek kami yang kami beri judul Analisis Sentimen Penggunaan Skincare Serum Berbahan Retinol. Next. Sebelum masuk ke intinya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Nafista dengan 3 digit NIM terakhir 095. Yang kedua ada Nazla Sintawati dengan 3 digit NIM terakhir 105. Dan terakhir ada saya sendiri, yakni Sintia Rizla Muftakul Nikmah dengan 3 digit NIM terakhir 204. Next. Latar belakang. Nah, industri skincare dari beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, terutama dengan semakin banyaknya produk yang mengandung bahan aktif seperti retinol, yang dikenal memiliki manfaat yang signifikan untuk kesehatan dan juga kecerahan kulit. Retinol sendiri sering banget digunakan di dalam produk yakni serum dapat membantu meningkatkan regenerasi sel kulit, mengurangi tanda-tanda penuaan dini, menyamarkan noda hitam, serta meningkatkan tekstur kulit secara keseluruhan. Namun, seperti yang kita ketahui, ada manfaat, ada juga tantangannya. Tantangan ini sendiri biasanya dialami oleh pemula atau individu yang memiliki kulit sensitif. Efek sampingnya mungkin seperti kemerahan, iritasi, gatal-gatal, dan kulit kering sering dilaporkan oleh pengguna. Selain itu, penggunaan serum retinol memerlukan pemahaman tentang aturan pakainya, dosis yang tepat, serta perlindungan dari sinar matahari untuk mengurangi efek samping yang mungkin bisa timbul. Dengan meningkatnya keingintahuan dan tekanan sosial untuk mencoba produk berbahan retinol, banyak orang yang mencari informasi mengenai pengalaman pengguna lain untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, penting untuk memahami sentimen yang berkembang dari ulasan pengguna agar dapat memberikan panduan yang lebih jelas bagi konsumen dalam memilih produk yang tepat. Untuk memenuhi kebutuhan ini, kami melakukan analisis ulasan pengguna melalui proses web scraping tentang produk skincare atau serum yang mengandung retinol. Data yang kami kumpulkan akan digunakan untuk mengidentifikasi sentimen yang muncul dari pengalaman pengguna sebelumnya, baik terkait manfaat yang dirasakan maupun efek sampingnya. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan wawasan bagi konsumen baru dan membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih bijak mengenai produk yang berbahan retinol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk manfaat sendiri, kami mengharapkan yang pertama adalah konsumen dapat mengambil keputusan skincare mana yang sesuai dengan kulit mereka dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap produk berbahan retinol tersebut berdasarkan pengalaman dari pengguna lain. Kemudian, konsumen dapat belajar mengenai aturan penggunaan retinol yang baik dan benar, seperti cara mengurangi iritasi atau kombinasi produk yang aman dan pengalaman pengguna yang lain. Yang ketiga, kami mengharapkan analisis sentimen ini dapat membantu produsen untuk memahami apa yang disukai oleh konsumen dan apa yang tidak disukai oleh konsumen terkait dengan produk mereka, sehingga dapat menjadi masukan untuk pengembangan produk mereka ke depannya. Dan yang terakhir, kami mengharapkan dari analisis sentimen ini mendapatkan pengalaman beragam dari pengguna untuk memberikan gambaran tentang efektivitas dari serum retinol tersebut dalam mengatasi masalah kulit tertentu sehingga menjadi referensi dari konsumen atau produsen. Untuk bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kami akan melakukan scraping pada dataset yaitu laman Female Daily yang sudah kami scraping dan selanjutnya akan dilakukan pada alur seperti ini yaitu dari mulai lalu pengumpulan data ulasan pada laman Female Daily yang telah kami lakukan yaitu sebanyak 5.000 data lebih. Lalu akan kami lakukan pre-processing data ulasan, lalu pelabelan data ulasan menggunakan leksikon, lalu ada visualisasi data, lalu selanjutnya ada ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, lalu pembagian data latih dan data uji, selanjutnya pembuatan model klasifikasi, lalu terakhir ada evaluasi model, lalu selesai. Selanjutnya ada penjelasan alur. Di preprocessing sendiri terdapat case folding. Case folding adalah sebuah metode dilakukan untuk semua huruf diubah
ke dalam huruf kecil. Yang awal dari kapital menjadi huruf kecil. Lalu selanjutnya adalah filtering. Filtering sendiri ini bertujuan untuk menghapus karakter-karakter yang tidak relevan seperti nomor-nomor atau simbol khusus. Lalu selanjutnya ada remove stop words. Di remove stop words itu sendiri adalah merupakan sebuah metode di mana untuk menghapus kata-kata hubung. Dan selanjutnya ada normalization. Di normalization sendiri adalah proses untuk menyamakan variasi kata atau bentuk kata yang memiliki arti yang sama. Selanjutnya ada stemming. Di stemming adalah proses untuk mengubah kata-kata atau bentuk dasarnya dari kalimat yang sebelumnya tidak atau sebelumnya dalam bentuk majemuk lalu bisa dijadikan sebuah kata dasar. Selanjutnya ada tokenisasi. Di tokenisasi sendiri bisa membagi teks ulasan menjadi sebuah kata-kata bersifat individu. Dan di feature engineering kita menggunakan TF-IDF. Lalu untuk pembuatan model klasifikasi, kami menggunakan uji coba pada metode Nearest Neighbor, lalu ada random forest, dan ada naive Bayes. Setelah itu kami akan menemukan akurasi pada setiap metode dan akan kami bandingkan, lalu metode mana yang paling tinggi akan kami proses lebih lanjut. Selanjutnya, untuk output yang kami harapkan, terdapat klasifikasi sentimen yang di dalamnya terdapat positif, negatif, atau netral. Lalu selanjutnya ada visualisasi. Yang ketiga ada evaluasi hasil analisis yang itu berupa akurasi, precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya untuk referensi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk referensi, di sini kami mengambil 4 referensi. Yang pertama ada Sentiment Analysis of Skincare Product Using the Naive Bayes Method dari Journal of Information System and Informatics. Kemudian yang kedua ada An Experimental Study of Lexicon-Based Sentiment Analysis on Bahasa Indonesia dari International Annual Engineering Seminar. Dan yang ketiga ada Cosmetic Product Review Sentiment Using Nearest Neighbor dari International Journal of Research in Vocational Studies. Dan yang terakhir ada Sentiment Analysis on Beauty Product Review Using Modified Balanced Random Forest Method and Chi-square dari Journal of Information System Research. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.